Halo pendengar Indo Progress. Berjumpa lagi kita di acara wawancara IPTV bersama saya Kun Hussein Ponto, dan kali ini kita akan berbicara tentang satu fenomena baru di tingkat global, khususnya di Amerika Serikat, yakni menguatnya satu kelompok di dalam uh, sistem ekonomi politik kapitalisme yang saat ini disebut-sebut sebagai kelompok tekno-feodalisme atau neo-feodalisme yang direpresentasikan oleh sosok seperti Elon Musk atau eh, Peter Andreas Thiel gitu. Mereka ini adalah orang-orang yang menguasai dunia digital, dunia cloud yang dianggap mendominasi perkembangan kapitalisme terkini. Nah, untuk membicarakan soal ini, saya akan berbincang-bincang dengan Bung Hiskia Yosias Polimpung, salah satu editor Indo Progress, dan saat ini uh, menjadi peneliti di Monash University Malaysia. Eh, Halo, apa kabar Yos? Halo Mas, sehat-sehat. Ya, ya, Yos, mungkin kamu juga udah ikut lah, pastilah ya, mengikuti perkembangan ekonomi politik terkini di Amerika Serikat gitu ya. Yang seperti tadi aku bilang, saat ini pemerintahan baru telah sah, dilantik, dipimpin oleh Presiden Donald Trump. Dan yang menarik dari pemerintahan baru ini, selain retorika yang sering disebutkan dia ekstrim kanan atau kanan jauh, ya, tapi yang sebenarnya ingin kita soroti di diskusi kali ini atau di percakapan kali ini adalah masuknya beberapa tokoh bisnis yang bergerak di dunia digital. Mereka adalah para pebisnis raksasa seperti Elon Musk dan Peter Thiel ya. Dan sebenarnya kalau kita lihat lebih jauh, Peter Thiel ini yang lebih berpengaruh karena dia memasukkan begitu banyak orang-orangnya dalam pemerintahan ini, dan termasuk Elon Musk sendiri kalau dilihat dari struktur organisasi perusahaannya adalah bagian dari jaringannya atau kroninya Peter Thiel ini. Tapi yang ingin kita diskusikan di sini adalah eh, beberapa orang ini akademisi coba mendefinisikan mereka ini adalah sebagai kelompok yang disebut dengan teknofeodalisme atau neofeodalisme. Mhm. Kira-kira menurut kamu apa yang apa yang dimaksud dengan teknofeodalisme atau neofeodalisme ini yang coba menggambarkan satu perkembangan terkini dari kapitalisme saat ini? Ya, soal teknofeudalisme itu kan kalau kalau kita merujuk ke beberapa apa namanya studi-studi yang sudah ada itu kan terutama nomor satu itu kan dari Yanis Varoufakis ya. Itu lalu ada Jody Dean, terus Cedric Duran dan beberapa yang lain ya. Nah, cuman yang menarik kalau menurutku dari istilah itu sebenarnya mereka walaupun agak beda-beda secara secara pemikiran, tapi unifying thread-nya itu apa benang merahnya itu adalah dengan meningkatnya proses apa yang disebut dengan profit seeking, rent seeking. Jadi bagaimana eh, dunia digital itu tidak lagi berbasiskan pada profit semata, profit dalam artian maksian ya, bukan dalam artian ekonomi pendongengnya, yaitu profit itu kan selalu didapat dari eh, nilai lebih yang mana itu ditukarkan dengan upah yang sifatnya asimetris lah. Jadi asimetris dalam artian eh, kita tidak bekerja, kita tidak dibayarkan menurut kontribusi kita, tapi menurut satuan yang mana satuannya itu tidak sesuai dengan kontribusi kerja kita, yaitu dengan jam kerja dan seterusnya gitu kan. Nah, sementara di ekonomi platform, quote unquote, atau ekonomi cloud lah dan seterusnya, itu mereka mendapatkan untung, kalau bisa dibilang profit dalam artian ekonomi pada umumnya, bisnis pada umumnya, profitnya mereka itu tidak didapatkan dari upah.
tidak didapatkan dari mencuri upah gitu kan, tapi didapatkan dari apa namanya orang-orang itu bentuk rentnya pun berbeda dari zamannya Marx ya. Kalau rent di zamannya Marx, bagaimana yang dia jelaskan kan ada orang jelas membayar sewa gitu kan. Kalau yang di sini kita membayar sewanya dalam artian kita dijadikan iklan, kita dijadikan data, yang mana data ini ditambang. Nah, ini yang kebanyakan miskonsepsi ya. Miskonsepsinya itu adalah seolah-olah platform big tech itu menjual data kita gitu. Kalau kalau orang yang paham dengan data science atau business analytics, business intelligence itu adalah ketololan jual data gitu. Yang dijual itu bukan datanya, yang dijual itu adalah insights yang bisa diperas dari data yang jumlahnya besar ini gitu. Misalkan data pengguna Gojek gitu kan. Oh, setiap jam sekian itu banyak orang yang ngumpulnya di sini. Ini yang dijual. Insights ini yang dijual, wawasan ini yang dijual ke marketers. Jadi kalau mau jualan, jualannya ini. Targetnya adalah perempuan, perempuan umur sekian yang adanya biasanya di sini jam sekian. Jadi, jadi kita membayar rent dalam artian ini ketiga orang ini itu tidak dengan membayar langsung, tapi dalam artian kita memberikan data kita in exchange kita bisa menggunakan platform secara gratis gitu. Nah, jadi unifying thread-nya itu bahwa munculnya ekonomi baru yang mana lebih dominan, ini yang berbasiskan rent ketimbang profit. Nah, karena dia semakin dominan, nah semakin dominan ini kalau kita pakai angka angka pada umumnya ya, dulu kan sebelum sebelum big tech ini kan finance capital sangat-sangat dominan ya. Apa nggak usah analisis terlalu jauh, cek aja market kapitalisasi kapitalisasi pasar dari bank-bank besar di Amerika ya. Itu kalau di total itu nggak akan sampai 1 triliun. Tapi hanya ada di Amerika itu kan disebutnya Magnificent Seven ya, Nvidia, Apple, nomor satu Nvidia, Apple, Meta, Amazon, lupa luas ya. Pokoknya 7 lah itu kan. 7 ini nggak usah, jangankan Nvidia, eh Apple aja itu udah ngalahin semua bank-bank besar di Amerika, BlackRock, Blackstone, eh JP Morgan Chase dan seterusnya gitu kan. Itu jadi Tujuh ini dibandingkan ratusan bank di Amerika, Tujuh ini sendiri udah dua triliunan sendiri di situ. Jadi menunjukkan ada perubahan struktural ya. Perubahan struktural dari segi modus produksi mana yang mendeterminasi ekonomi Amerika. Kita belum ngomong Amerika sebagai imperialis informal ya Hmm. di sini, dan ini yang akan menggeser finance capital ini, akhirnya menjelaskan kenapa bisa banyak orang big tech ini menguasai Amerika karena secara performance ekonomi Amerika bergesernya ke big tech sekarang dalam artian kita bisa akses lebih jauh, tapi dari angka ini udah kelihatan kita Hmm. tadi 200-an bank besar itu kalah jauh dengan hanya 7 big tech dari Amerika di situ. Hmm. Eh, kamu kamu setuju nggak dengan konsep eh, teknofeodalisme atau apalah itu yang intinya adalah ekonomi berbasis rent itu? Kalau kalau kita menyebutnya ini untuk menyebutkan fenomena itu mungkin bisa kita pakai sebagai sebuah analytical tools ya. Tapi kalau apa ya, kalau melandaskan ini ke praksis, maka menurutku konsep ini minim gunanya gitu. Hmm. Kenapa? Karena kalau kita mengaca ke teori Marx ya, sebenarnya yang aku pahami, kelas itu kan ada 3 ya. Pertama kalau kita ngeliat dari kapital jadi 3 ya. Ada kelas bourgeois yang mendapatkan income-nya dari profit. Nah, ini kelas dalam artian kalau Marx mendefinisikan berbasis income ya. Kalau di kapital jadi 3 ya. Profit, lalu ada buruh yang income-nya dari upah, dan ada feodal yang income-nya dari rent gitu kan. Dewa ya. Nah, dari ketiga ini, kalau kita tanya apa yang mana subjek revolusioner, itu cuma satu menurut Manikom kan. Hmm. Tiga-tiganya revolusioner, tapi yang paling revolusioner cuma buruh gitu kan.
Nah, sehingga pertanyaan kemudian adalah kalau kita mau bicara soal pengorganisasian, kalau kita berangkat dari buruh di dalam ketiga sistem ini, yang mana buruh itu punya punya suara? Ya cuman di produksi. Kalau produksi itu nggak bisa kita menggunakan perspektif feudalisme di situ. Karena di dalam feudalisme nggak udah selesai. Sehingga akhirnya kita hanya bisa berharap negara harus, negara wajib. Nah, itu kan menjadi akhirnya poin-poin normatif gitu. Jadi sehingga kalau kalau menurutku perlu upaya di level teoretik untuk melihat ini tetap dalam kerangka produktif, bukan dalam kerangka feudal di situ. Bukan dalam kerangka rent seeking, tapi gimana melihat ini dalam kerangka profit making gitu. Jadi ketimbang kalau bahasanya ekonom-ekonom operaismo itu kan becoming rent of profit gitu. Menurutku kita harus lebih imajinatif secara teoritik untuk gimana melihat aspek produktif yang mendeterminasi proses rent seeking ini di situ. Nah, kita bisa diskusi lebih panjang yang banyak-banyak poin-poinnya, tapi secara umum perilnya risikonya kalau kita ngebeli konsep ini secara taken for granted, artinya tidak akan ada perjuangan itu dimungkinkan secara teoretik ya. Imajinasi teoretiknya nggak mengizinkan kita untuk bicara soal perjuangan yang mana eh, revolutionary force-nya itu adalah kelas pekerja. Kenapa? Karena di dalam sistem rent seeking nggak ada, pekerja nggak punya suara apapun di situ. Oke. Nah, tadi kamu bilang bahwa secara angka gitu ya, memang mereka-mereka yang dikategorikan sebagai teknofeodalisme ini sekarang ini sangat dominan gitu. Apakah ini yang bisa menjelaskan kenapa mereka bisa masuk di dalam struktur kekuasaan pemerintah Trump saat ini gitu? Oh, kalau soal itu eh naiknya 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 big tech itu kita harus lagi-lagi kalau kita pakai historical materialism kan kita harus tunjukkan bahwa mereka naik ini tidak semata-mata karena korupsi Hmm. pemerintah yang kompeten, tapi ada perubahan struktural di upaya yang Marx sebut itu kan upaya untuk produksi dan reproduksi material material life gitu kan, sistem produksi dan reproduksi dari kehidupan material yang berubah bergeser di Amerika, mulai dari yang tadinya finansialisasi sekarang yang jadi apa, belum ada orang yang menyebut yang baru ya, eh, teknologisasi lah dengan kata lain. Nah, perubahan ini yang menurutku perlu kita analisis di situ secara secara sistemik di situ. Nah, nah ini yang menurutku agak belum banyak yang melihat ya, karena untuk melihat perubahan pergeseran ini perlu banyak variabel kan. Nah, kalau aku mendekatinya dari perspektif makroekonomi. Ya, kebetulan kajianku dari 2 tahun 3 tahun terakhir lagi ke arah sana ya. Nah, sebelum ke makroekonomi, kemarin tuh aku ngeliat videonya Elon Musk yang gendong anaknya di Oval TV itu kan. Nah, sebenarnya di Oval Office, Oval TV. eh Menarik ya, semua kalau menurutku ya, kenapa Big Tech itu bisa naik? Karena semua yang diomongin oleh Elon Musk dan Donald Trump, mohon maaf, semuanya benar, gitu. Jadi bahwa selama ini ekonomi tidak berpihak kepada rakyat benar, bahwa selama ini korupsi-korupsi yang terjadi itu kalau bahasa Mas kemarin, mending lah kalau korupsi itu yang menikmati orang Amerika. Korupsi yang menikmati itu orang segelintir, yang mana itu dinikmati di negara lain. Itu benar. Itu. Kenapa? Kalau kita ngelihat dari neraca transaksi berjalan defisit ya, yang mana trade defisitnya Amerika yang sampai apa namanya jeblok banget lah, ratusan miliar US dollar. 300 di tahun 2008 yang parah banget di situ kan, mulai membaik terus turun lagi di situ kan. Nah, itu sebenarnya kita bisa lihat sederhana. Pada saat neraca transaksi berjalan turun, itu artinya Amerika impornya banyak kan. Amerika impornya banyak, pertanyaannya sederhana. Kalau semuanya impor, terus yang produktifnya apa nih Amerika? Sehingga kita bisa melihat tren di industrialisasi itu masif. Pada saat tren di industrialisasi masih balik, itu kenapa pentingnya insist on production.
tidak ada proletar di Amerika. Semuanya lumpen. Hmm. Kenapa? Karena tidak punya pekerjaan. Proletar dalam artian pekerjaan tetap yang mana mereka bisa mengorganisasikan dirinya gitu kan. Manufacturing job turun dan seterusnya. Sementara kekuatan kekuatan real production masih di level manufacturing jobs di situ kan. Nah, pergeseran ini yang kita lihat tidak bisa, pergeseran dalam artian finance capital nggak bisa menyerap ini tenaga kerja ini. Siapa yang bisa menyerap itu? Big tech. Jadi, Kalau kita lihat apa oke, yang dilakukan Amazon dan seterusnya, ya, oke, sebelum sebelum tadi kamu hmm, nanti masuk ke soal penjelasan makroekonomi, aku ingin kamu menjelaskan lebih eh, jauh lagi soal yang kamu bilang tadi bahwa apa yang disampaikan oleh Trump atau Elon Musk itu hmm, benar gitu ya dari segi inefisiensi, korupsi dan seterusnya. Tapi kamu sebenarnya mau menjelaskan ini karena pengaruh perubahan dalam perkembangan kapitalisme. Kalau dulu kapitalisme industrial, terus kemudian berubah menjadi kapitalisme finansial, dan sekarang kapitalisme digital gitu. hmm, Dalam konteks itu atau kita sebenarnya harus melihat bahwa yang namanya deindustrialisasi itu adalah respon kan terhadap eh, kapitalisme industrial atau dalam studi-studi ekonomi politik itu respon terhadap Keynesianisme, respon terhadap welfare state yang gagal di tahun atau yang bangkrut di tahun akhir-akhir dekade 1960-an atau awal 1970-an gitu. Jadi hmm, itu sebenarnya sebenarnya adalah respon gitu kan. Deindustrialisasi hmm, itu terjadi sebagai respon dari kegagalan Keynesianisme atau bangkrutnya Bretton Woods gitu kan. Terus kemudian juga kita mesti melihat bahwa ekspor Amerika atau berpindahnya Amerika ke produksi atau kapital Amerika ke luar negeri dan kemudian banyak proyek-proyek yang secara apa akuntansi itu katakanlah tidak efisien gitu ya. Itu kan sebenarnya karena pengaruh Amerika sebagai pemimpin di dalam konteks eh, ekonomi politik atau imperialisme global gitu loh. um, Kamu menjelaskannya gimana? iya, uh, penjelasan penjelasan itu kenapa aku bilang kebanyakan yang disebut Elon Musk dan Donald Trump bahkan sejak kampanye-kampanye mereka itu sebanyak banyak benarnya itu lebih dalam artian pergeseran kapitalisme, basis material kapitalisme di Amerika Serikat di situ. Hmm. Nah, apakah itu ada kaitannya dengan posisi Amerika sebagai imperialisme global, imperialisme informal ya? Itu ada. Nah, cuman itu tadi. Itu kenapa kita perlu melihatnya dari perspektif makroekonomi yang tidak tidak sekadar ngelihatnya dari industri dan seterusnya gitu. Hmm. Nah, apalagi kalau kita tarik ke Bretton Woods, yang yang nomor satu harus kita pikir dulu bahwa menjelaskan Amerika beda dengan menjelaskan negara-negara lain. Itu kita harus lihat. Kenapa? Yang membuat Amerika beda adalah international money itu adalah US dollar dan Amerika bisa seenak jidatnya untuk eh, ngeprint US dollar itu. Ini yang membuat nggak bisa analisis tentang Amerika disamain dengan negara-negara lain. Oh, bahwa akun akun neraca transaksi yang defisit itu artinya akan begini-begini ini itu nggak berlaku di Amerika. Bahkan dia kayak punya hukumnya sendiri lah, sebagai imperialisme. Nah, ngomong soal Bretton Woods, apakah ini ada kaitannya dengan itu? Ada. Cuman kita harus clear Bretton Woods itu apa gagalnya Bretton Woods itu memulai tentang bagaimana dolar itu dijadikan mata uang internasional. Yang mana sebenarnya Amerika menolak itu. Jangan lupa, Amerika itu awalnya nolak karena kalau ini jadi mata uang Amerika, Amerika waktu itu masih masih cupu sebenarnya seorang imperial. Dia nggak bisa memanggul beban interest rate, exchange rate, ekonomi makro internasional. Sehingga mereka egois aja, gue nggak mau gitu. Tapi, nah ini lagi-lagi ada konspirasi teori. Tapi udah keluar bukunya tentang buku hariannya finance minister waktu itu si Morgenthau. Jadi dia dibisikin sama Demokrat bahwa
ambil aja. Jangan pakai bangkornya Keynes. Keynes. Pakai US dollar aja. Kenapa? Dengan ini kita bisa membuat sedunia tergantung dengan US dollar, yang mana akhirnya bisa membuat US dollar ini apa menguntungkan Demokrat waktu itu. Nah itu ada beberapa ini. Tapi poinnya adalah terlepas dari politik dagang sapi ini, oligarki-oligarki ini, kita bisa melihat pergeserannya itu akhirnya menunjukkan bagaimana menguatnya kekuatan finance. Nah, menguatnya kekuatan finance ini eh, plus kebijakan untuk mengeksploitasi mata uang internasional ini, international money, ini efeknya adalah deindustrialisasi. Kenapa? Karena dolar itu jadi dibuang karena dolar kuat, perkasa. Mereka dengan gagahnya bisa ngebeli barang-barang di luar negeri, gitu kan? Sehingga akhirnya dolar itu menjadi keluar. Pada saat dolar keluar, dia membiayai apa? Ya membiayai manufaktur real ekonomi di negara lain. Bagaimana dengan orang-orang Amerika yang kasihan ini, terutama kelas pekerja yang ke bawah, mereka yang paling terhimpit di situ. Jadi jeritan mereka ini yang didengar oleh Donald Trump. Sistem ekonomi yang berbasis finance ini selama ini menguntungkan pebisnis-pebisnis besar. Pada saat ekonomi finance masuk, ekonomi finance menguat di Amerika, siapa yang diuntungkan? Financial oligarch, para para big banks ini. Tapi kita cek big banks itu ngerjain apa mempekerjakan berapa orang sih emang? Paling cuma ratusan di semua kantornya. Tapi gimana dengan Amazon? Gimana dengan Nvidia? Oh, bisa bisa jutaan orang yang mereka pekerjakan gitu. Jadi udah kelihatan ininya apa industri mana yang menyerap tenaga kerja. Penyerapan tenaga kerja ini bisa dipolitisasi gitu. Dan Donald Trump sangat sangat jeli melihat ini gitu. Nah, itu kalau kita menurutku bagaimana melihat pergeseran apa secara materialisme historis ya dari basis produksi Amerika yang menopang kekuasaan Amerika secara imperial global di situ. Ya, oke. Kalau begitu jadi masuk akal gitu ya. Kenapa ketika Trump Eh, berkuasa, hal pertama atau yang segera dia lakukan adalah satu, kebijakan efisiensi gitu ya, dengan membubarkan institusi-institusi yang mungkin secara politik itu penting buat Amerika, tapi secara ekonomi nggak penting gitu. Misalnya USAID eh, gitu kan, atau di dalam negeri ini Departemen Pendidikan dan seterusnya gitu. Terus kemudian yang kedua adalah dia sedang ya sudah bukan sedang sudah membuat kebijakan tarif gitu ya, kenaikan tarif, dan itu berdampak pada beberapa negara gitu ya, Kanada, Meksiko, Cina gitu, dan kemudian akan mungkin dalam waktu dekat mau meluncurkan tentang crypto finance gitu. Nah, apakah ini adalah perwujudan menurut kamu ya? Apakah ini adalah perwujudan dari digital finance ini atau cloud finance ini gitu? eh. Ya, soal cloud finance, nah ini yang aku agak berbeda ya dari analisisnya eh siapa? Yanis Yanis. Varoufakis. Hmm. Nah, eh, ini mas aku belum berani mensubstansiasikan lebih jauh karena fokusku sebenarnya bukan di Amerika. Cuman mau nggak mau melihat tren dunia ini harus melihat balik ke Amerika gitu. Nah, ada yang kalau kalau argumennya Von Vakis itu kan yang nggak banyak di highlight sebenarnya, tapi yang menurutku paling berharga dari buku itu sebenarnya bukan bukan konsep teknofeodalnya, tapi analisis modus produksinya. eh apa ya ini itu bisa melihat bahwa sekarang tuh muncul cloud capital gitu kan. Kemunculan cloud capital ini apa yang membuat Cina itu bisa bisa maju? Yang menurut Varoufakis itu adalah mergingnya cloud capital dengan finance capital di bawah otoritarianisme Cina di situ kan. Jadi, nah dua ini kalau digabungin, ini bisa mengguncang dunia. Bahkan dia akan bisa menjadi modus produksi yang baru. Tinggal pertanyaannya ini modus produksinya sosialis atau kapitalis itu kan. Ya, itu soal lain. Tapi secara pergeseran apa yang disebut Marx produksi dan reproduksi eh, kehidupan material itu konteks hari ini adalah trennya merging ini. Sementara di Amerika, kenapa dia tertinggal jauh penjelasannya Yanis? Karena dua ini nggak bisa merging.
Ya kelihatan itu tadi kan. Sebenarnya sederhana. Semua pebisnis uang ya yang berbasiskan finance finance itu kan claim of future profit ya. Future profit itu bisa kita klaim hari ini kalau kita bisa memastikan, bahasa kerennya, memforecast bahwa masa depan itu bisa kita kontrol. Nah, Donald Trump kan balistik dan kuantum. Siapa yang bisa ngontrol gitu. Jadi secara logika bisnis aja nggak masuk ke finance tech, big tech, big banks. Kenapa? Karena nggak jelas ini bisa berubah seenak hatinya mereka gitu. Ini menjelaskan kenapa nggak banyak big banks yang mau akhirnya di belakangnya Trump setelah menang baru mereka masukkan gitu. Sehingga nah itu perbedaan big bank sama big tech dari segi logika bisnis mereka ya gitu. Nah, jadi dua ini sebenarnya nggak ketemu gitu. Nah, ini yang temuan-temuan tuh belakangan menarik, at least bagiku adalah Big Tech ini, Big Bang ini punya jalannya sendiri. Sementara Big Tech itu nebeng ke Donald Trump gitu kan. Dan akhirnya mereka mulai membuat sayap-sayap fintechnya sendiri. Tapi Big Bang ini cek cek tren terkini lah dari BlackRock, Jamie Dimon di JP Morgan Chase. Mereka semua berbondong-bondong masuk ke apa yang disebut dengan tokenisasi real world asset, RWA token. Nah, ide dari RWA token ini sebenarnya kita harus melihat krisisnya beda. Kalau krisisnya yang membuat naiknya big tech di Amerika itu adalah karena krisis employment, inequality sosial ekonomi yang akhirnya membuat mereka bisa menyerap tenaga kerja, akhirnya bisa membuat mereka naik dan leveraging posisi mereka di ekonomi Amerika. Tapi kalau kenaikan big tech yang hari ini yang merging dengan blockchain teknologi, kripto kripto ala blockchain, kripto ala oligarki gitu ya. Jadi nggak decentralized, tapi centralized. Itu masalahnya adalah di Amerika itu sendiri dengan weaponisasi US dollar gitu kan yang akhirnya membuat US dollar menjadi banyak di dedolarisasi lah, tren dedolarisasi di ini kan. Nah, ini akhirnya apa? Bagi para kapitalis itu mikirnya cuma satu. Sorry. Kapitalisme itu eh yang dipikirkan kapitalisme itu sebenarnya bukan profit, tapi sirkulasi. Kapitalis baru mikirnya profit, gitu kan. Tapi kapitalis butuh kapitalisme kan, yang mana sirkuit profit. Nah, tren Amerika itu adalah membuat ini deglobalize, gitu kan, menjadi fragmented, menjadi tarif tarif itu kan membelah dunia, gitu kan, sehingga akhirnya nggak ada globalisasi. Ini anti kapitalis. Jadi kalau ngomong Amerika itu anti kapitalis, iya Amerika anti kapitalis. Dalam artian dia membuat dunia yang harusnya globalize menjadi deglobalize. Nah, yang dilakukan oleh Big Tech, Big Bang, itu mereglobalisasi dunia dengan apa? Itu tadi, dia menjembatani on-chain dengan off-chain, kalau bahasa blockchain kayak itu. Menjembatani antara traditional finance dengan decentralized finance. Nah, ini yang aku lihat menarik dalam tahun-tahun ke depan, melihat BlackRock, JP Morgan Chase dengan Beedle, mereka bikin ETF dan seterusnya, token-token baru yang mana ini akan beda beda geng sama gengnya Elon Musk dan Magnificent Seven gitu. Nah ini gimana ini unfold ke depannya ini? Tapi poinnya adalah bahwa eh, penolakan kedua kedua kapital besar di Amerika ini untuk merging ini implikasinya jauh. Yang mana satu sangat menjadi nempel ke politik, Big Tech. Big Bang mencari jalannya sendiri untuk tetap mempertahankan kapitalisme sekalipun Donald Trump anti kapitalis. Ya, nah ini ya salah satu kritik terhadap finance, finansialisasi itu atau capital finance itu kan hubungan yang terlalu jauh antara finance dengan sektor real kan. Sehingga itu yang memudahkan terjadinya krisis yang di 2008 itu. Nah, sekarang ini tampaknya ini makin lebih jauh ini dengan cloud capital ini dengan ekonomi digital ini antara hubungannya dengan sektor real gitu. Nah, menurutmu kalau bisa memprediksi gitu, ledakannya bagaimana ini atau bagaimana ini bisa berjalan seiring gitu?
yang kemudian bisa menghasilkan ledakan yang mungkin bahkan lebih parah ketimbang 2008 kemarin. Eh, ya soal real ekonomi itu kita mesti ini yang juga aku selama ngebaca literatur finansialisasi itu belum etis belum belum dapat ya penjelasan yang cukup oke tentang apa peran sektor real gitu kan. Jadi soal selalu poinnya coba lihat judul bukunya siapa orang Yunani itu Platovitsas, Profiting Without Production. Lagi jadi tren di dalam analisis finansialisasi itu selalu mengeluhkan finance ketimbang finance capital dan ketimbang industrial capital atau real production gitu kan. Produksi berbasis kapital fiktif ini at least di kalangan Marxis ya, produksi berbasiskan kapital fiktif, sorry kok produksi, profit berbasiskan kapital fiktif seolah-olah terlepas gitu kan, tapi kan pertanyaannya adalah apakah mungkin terlepas gitu. Apakah mungkin terlepas? Lantas, kalau semuanya terlepas, gimana menjelaskan tentang real ekonomi yang gimana menjelaskan tentang bubble? Kita harus clear soal fungsi dari real ekonomi di dalam financial capitalism. Nah, ini yang belum belum aku belum ketemu argumen yang cukup convincing menurutku, sehingga yang selama ini aku pakai adalah real ekonomi itu selalu menjadi alibi. Jadi alibi dalam artian yang penting ada real ekonomi. Cuman perlu perlu dihitung lagi di titik mana dia bisa menjadi alibi gitu. Misalkan berapa persen dari GDP. Kalau kalau misalkan kita ngeliat di Amerika itu kan finansialisasi itu kan penelitiannya Greta Thunberg 2004 ya nggak salah itu kan menunjukkan financial fire ya finance investment real estate fire sektor ini kan bisa sampai 11% dan seterusnya gitu kan. Nah, berapa persen untuk real ekonomi itu? Nah, ini yang kita harus lihat dari aspek ekonomi kita harus lihat di sini. Nah, tapi kalau kita definisikan real ekonomi itu bukan sekedar production, tapi juga di level consumption, yang mana orang didapat dapat uang, sekarang dengan digital ekonomi, tanpa berproduksi real, orang bisa dapat duit. Itu satu. Dan bikin konten, dan seterusnya, dan seterusnya. Jadi dalam artian itu, maka ada real ekonomi berjalan. Di yang kedua, real ekonomi yang lain adalah dalam artian tradisional. Dengan adanya digital capitalism, digital platform, dia mempekerjakan loh orang-orang. Amazon itu walaupun sefaktab itu, tapi dia ngerjain, mempekerjakan orang banyak banget gitu. Jadi dua ini tetap berjalan. Jadi ada real ekonomi di sektor yang tradisional, tapi ada juga real ekonomi di level digital. Jadi dua ini yang lagi-lagi berhasil disecure oleh big tech, yang mana itu gagal dirangkul oleh big banks. Jadi ini apa real ekonomi ini bisa disecure oleh big tech ini yang sehingga membuat alibi mereka untuk berjalan terus tetap ada. Sehingga laga make America Great Again itu selalu akan ada bahan bakarnya. Karena bisa diukur berapa orang yang bekerja sejak Donald Trump naik, berapa kapital yang ditarik balik ke Amerika untuk bisa diukur. Sementara Big Bang nggak akan bisa mengukur itu. Sehingga dia nggak bisa mempertahankan alibi real ekonomi untuk menopang finansialisasi abadinya. Nah, pada saat Big Tech bisa merangkul finansialisasi dengan blockchain nanti, cloud finance, fintech, dan seterusnya, kita bisa bayangkan aja Nah, bagaimana itu bisa tebel. oke. Kalau kalau kita masukkan unsur eksploitasi, bisa nggak kamu menjelaskan bagaimana proses eksploitasi di era uh, ekonomi digital ini atau di era teknofeodalisme ini? Yes. Apa bedanya dengan misalnya eksploitasi di sektor real atau di kapitalisme industrial, di kapitalisme finance dan sekarang ini? Mungkin singkat aja, Yos. Um, yang kalau lagi-lagi penjelasan eksploitasi berarti dengan kata lain kita harus mengembalikan frame produksi di dalam ekonomi global, terutama dalam konteks Amerika. Nah ini yang menurutku
aku lagi mencoba membangun framework ini sebenarnya. Tapi to cut long story short, kita harus melihat bahwa produksi dan sirkulasi itu tidak terpisahkan. Wah, ini semua Marxis pasti ngomong gitu ya. Tapi devil is in the detail. Apa artinya? Nah, pembacaanku adalah bagaimana kita melihat sirkulasi sebagai proses produksi. Nah, ini yang aku berani jamin belum pernah ada yang mencoba menjelaskan ini. Yang ternyata setelah aku baca-baca Marx, ketemu itu bahwa Marx pun pernah bilang di Grundrisse bahwa kita harus, sorry, pada titik tertentu kapital akan berkembang sehingga sirkulasi akan menjadi proses momen produksi tersendiri. Nah, basis teorinya sih. Tapi apa implikasi konkretnya? Bisa nggak kita melihat bahwa hari ini proses sirkulasi itu apa sih yang terjadi dalam proses sirkulasi? Realisasi profit kan. Realisasi profit itu terjadi pada saat orang ngebeli. Artinya proses konsumsi. Nah, bisa nggak kita melihat proses konsumsi ini sebagai proses produksi? Nah, ini yang mesti agak keluar dari apa doksa doksa Marxisme pada umumnya. Nah, dengan kalau kita melihat konsumsi sebagai produksi, sialnya lagi-lagi baru big tech yang bisa menunjukkan ini. Aku kasih contoh sederhana. Pada saat kita scrolling Instagram, itu kan kita mengkonsumsi, ya kan? Kita mengkonsumsi produk komoditasnya Facebook atau Meta Instagram. Tapi pertanyaannya adalah, apakah konsumsi itu kita menghabiskan barang ini? Kan enggak. Di perspektif Meta dengan algoritmanya dia yang ada di back end Instagram, bagi mereka kita sedang produksi. Produksi apa? Produksi data. Data ini yang membesarkan korpus mereka, membesarkan basis data mereka, data-data center mereka jadi gemuk, yang akhirnya lagi-lagi balik ke model bisnis data yang tadi awal kita obrolin. Jadi kita bisa lihat konsumsi itu menjadi proses produksi, proses penciptaan nilai lebih. Nilai lebih yang mana lebih parah dari manufacturing capitalism, yang mana kita masih dapat upah. Yang ini kita kagak dikasih upah, nggak ada upah, tapi menggelembung kayak eh, di capital itu di situ. Nah, ini yang menurutku kita harus mulai berpikir mengorganisasi konsumsi. Bagaimana mengorganisasi konsumsi sebagai produksi. Jadi bukan konsumsi etis, tolak produk-produk Amerika, tolak produk Zionis, bla bla bla. Nggak bisa. Proses boykot atau apa, kita mesti lihat ini dari proses produksi nilai lebih ini tadi. Gitu. Jadi abstrak tapi yang menurutku tapi bisa menunjukkan arah kemana kita harus mulai berpikir dengan merging itu yang tidak hanya cloud dan finance capital tapi implikasi di masyarakat kelas pekerja, mergingnya antara logika produksi nilai lebih dengan konsumsi nilai guna di situ. Ya, aku jadi paham eh, ketika kamu menjelaskan ini dalam kaitan dengan big tech ini ya, dengan ekonomi digital ini, bagaimana konsumsi itu sebenarnya jadi produksi di mereka ya. Kita yang Hmm. mengkonsumsi, tapi buat mereka itu sebagai produksi gitu ya. Kita sedang memproduksi sesuatu ya. Oke, Eh, Yos, bagaimana dampak dari dominasi atau menguatnya kalangan big tech dalam pemerintahan Donald Trump ini secara internasional gitu, yes. Misalnya hubungannya dengan Cina gitu yang mungkin sekarang dianggap sebagai eh, kompetitor yang paling serius buat mereka. Yang munculnya yang tadi juga kamu sudah jelaskan bahwa Cina sebenarnya lebih lebih sukses ya di dalam hal pengembangan lebih jauh tentang ekonomi digital ini. Kamu melihat ada dampak yang cukup berpengaruh di dalam ekonomi politik global soal hal ini? Kalau pertanyaan ini mah lagi-lagi tabiat anak HI. eh Pada saat imperialisme yang menopang kapitalisme itu rontok. Rontok itu bukan dalam artian Amerika menjadi miskin atau menjadi lemah, bukan. Tapi kapitalisme rontok itu dalam artian tidak lagi globalisasi. Nah, di teori HI, tahun 60-an itu pertanyaan sederhana. HI itu kan disiplinnya cuma pertanyaan cuma satu, bagaimana mencegah perang? Gitu. Sejak pertama kali muncul.
Nah, walaupun belakangan yang pendekatan kritis post-struktural masuk, tapi tetap jiwanya HI itu adalah bagaimana mencegah perang. Tahun 60-an itu muncul perspektif liberal, fungsionalisme, dan seterusnya. Tapi yang menarik, yang sangat relevan buat diskusi kita adalah jawaban mereka itu sangat persuasif. Untuk mencegah perang adalah bikin semua negara itu jadi global, globalized, dan berdagang. Akhirnya muncul konsep yang disebut interdependensi, lah gitu kan. Tapi poinnya adalah kenapa harus dibikin berdagang? Karena kita harus membuat supaya perang itu mahal. Jadi kalau karena kita berdagang, terus aku nggak suka sama Cina misalkan, terus aku mau ngebom nuklirnya, kita mikir, tapi banyak ya sektor-sektorku yang terjejaring sama mereka. Jadi ongkos perang jadi mahal. Kalau kalau dan kalau kita bisa bikin ini global, maka damai di situ. Jadi artinya globalisasi sama dengan damai. Nah, pertanyaannya sederhana. Dengan Trump deglobalisasi, kita akan kembali ke tahun 60-an yang mana pertanyaan tentang bagaimana mencegah perang itu menjadi sangat relevan lagi. Kenapa? Karena dengan deglobalisasi artinya Amerika menjadi berkurang insentifnya, akan semakin murah bagi Amerika untuk berperang. Nah, itu satu. Segi dari struktur internasional ya. Kedua, kalau kita melihat dari kepalanya Donald Trump, kepalanya Big Tech ini kan rata-rata kanan semua ya. Yang khas Amerika. Kanan itu make America great again dan seterusnya, ngelihat Cina yang nggak mau dilihat secara secara objektif dan seterusnya, selalu in terms of threat. Bahkan DeepSeek itu udah belum sih dilegal kan, kalau 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 pakai DeepSeek bayar itu, kalau nggak salah Kayaknya di sini diajukan ya. udah beberapa udah Nah, melakukan itu. prediksi lagi-lagi balik ke anak HI selalu memprediksi yang jelek dan mereka semua takut terhadap prediksinya sama. Ya aku lihat kita siap-siap aja perang gitu. Karena itu tadi, perang menjadi semakin murah bagi Amerika karena stake Amerika untuk berperang tidak setinggi dulu pada saat masih globalisasi. Jadi sampai titik tertentu pada saat Amerika cukup confident bahwa dia bisa self-sustain. Nah, ini yang harus ditakutkan. Sementara kalau ngomong perang dalam artian perang fisik, Cina jadi kalah jauh. Cina tambah Rusia, tambah Turki bahkan. Turki itu terbesar armadanya di Eropa, masih tetap kalah dari Amerika gitu. Nah, jadi penting bagi Cina untuk tidak terlalu memprovokasi Amerika. Kalau kita ini dari perspektif jangan perang besok ya, asal jangan perang besok gitu. Penting bagi Cina, Rusia untuk tidak terlalu memprovokasi Amerika di situ. Dengan skenario yang tampaknya jelek gitu ya, pesimis gitu ya, bahwa bisa jadi kalau kalau begini terus atau kalau agendanya Big Tech ini jalan bisa perang gitu pada akhirnya gitu ya. Itu negara seperti Indonesia yang berkembang gitu, itu kira-kira menurut kamu sebaiknya posisinya atau sikapnya seperti apa, Yos? Nah, kalau soal ini aku inspirasi utama aku itu si Ho Chi Minh. Ho Chi Minh itu waktu dia masih di Prancis, yang menurut dia penting itu adalah bagaimana mengkoneksikan kelas pekerja di imperial metropol dengan kelas pekerja di periferi. Ini pentingnya internasionalisme itu tadi cuman gampang diomong ya. Tapi hari ini kelas pekerja mana sih yang internasionalis? Udah data di Indonesia lah. Partai buruh sejauh mana partai buruh atau teman-teman konfederasi-konfederasi itu berpikirnya internasionalis? Pasti mikirnya perut dulu gitu loh, upah yang layak, jam kerja yang sedikit dan seterusnya gitu. Tapi ditunjukkan Ho Chi Minh, kita tidak akan, karena proses imperialisme Perancis itu nggak akan berhenti dan dia akan bisa kemana-mana kalau di Perancis itu tidak dilemahkan dulu. Nah, untuk melemahkan ini, cuma satu yang bisa kita andalkan, kelas pekerja mereka. Nah, kalau gimana caranya ini? Nah, cuman kan ini menjadi tidak counterintuitif ya. Seolah-olah kelas pekerja kita harus mendukung kelas pekerja Amerika gitu kan. Hmm. Buset, kita aja masih apa?
uang upahnya nggak jelas, harus mendukung orang Amerika gitu kan. Nah, jadi DPR-nya ideologi DPR ini Indo Progress lah untuk menunjukkan perspektif global dalam dalam perjuangan kelas. Jadi nggak hanya upah normatif, pemerintah brengsek di maki-maki dan seterusnya, tapi ada ini tadi. Nah, sehingga yang bisa dilakukan eh, elemen-elemen progresif di Indonesia dan di negara-negara lain, dia untuk balik abstraknya adalah internasionalisme, di mana kita menopang, mendukung perjuangan teman-teman kelas pekerja di Amerika untuk apa? Untuk melemahkan tekno feodal dan big tech, big finance, big bank ini di sana gitu. Nah, ini yang Kalau yang menurutku kalau di level state, kira-kira apa yang bisa dilakukan? Atau kamu tidak melihat ada sesuatu yang bisa mereka lakukan di tengah skenario eh, jelek yang kamu sampaikan tadi? kalau state-nya Prabowo hari ini ya nggak ada lah, berpasrah aja gitu. Kecuali state-nya kita kita yang mudah gitu kan. Terus, Hmm. iya, oke, berarti kita bikin skenario utopia ya, bahwa negara dipegang oleh kekuatan progresif. Kalau negara dipegang oleh kekuatan progresif, yang bisa kita lakukan adalah mengadvance, memajukan, mengkampanyekan perspektif internasionalis ini. Apa yang bisa dilakukan? Memberi statement besar-besaran untuk memprotek pekerja kelas pekerja Amerika. Itu yang harus harus kita clear. Tetap yang bisa menghancurkan imperialisme Amerika cuma kelas pekerja Amerika. Aku nggak bisa melihat Cina dan seterusnya nanti, karena Cina untuk mengintervensi ke Amerika harus lewat perang. Tapi yang bisa dengan sistem kedaulatan hari ini, yang bisa hanya kelas pekerja di negara itu sendiri. Sehingga internasionalisme itu adalah selalu menopang gerakan kelas pekerja di bawah. Entah itu melalui insurgensi, entah itu melalui intervensi, kasih duit dan seterusnya, tapi apapun itu. Nah, yang bisa dilakukan di situ. Kedua, di level moneter. Ya, yang bisa kita kita bersama-sama lakukan adalah gimana. Nah, ini agak counterintuitif. Bagaimana kita memperkuat US dollar tapi mendecouple US dollar dari Amerika. Ini masih hipotesis, juga itu adalah kenapa yang mau dilakukan oleh BlackRock, JP Morgan Chase itu adalah membuat US dollar lebih perkasa dari Amerika Serikat itu sendiri. Kenapa? Karena US dollar itu udah terlanjur kepalang jauh membuat dunia ini global, yang bisa menyatukan dunia ini. Kalau cek teman-teman central bankers, makroekonom, pebisnis lah pada umumnya, kenapa pakai dolar? Simply sederhana, dolar itu aman. Jadi bukan karena Amerika memaksa orang harus pakai dolar, enggak, rasional aja, gitu. Jadi udah terlanjur kepalang jauh, dolar ini perkasa. Nah, ini ada Donald Trump yang mau membawa Amerika untuk, dan dolarnya menjadi deglobalize. Nah, kapitalis global nggak mau. Dolar harus menjadi milik kapitalisme, bukan milik Amerika. Jadi ada di decouple itu. Sehingga perjuangan di level moneter adalah bagaimana membuat US dollar ini bisa menjadi internasional, lebih dari internasional, lebih dari yang dipikirkan oleh BlackRock. Nah, ini yang penting, perjuangan di level moneter yang lagi-lagi agak jauh mungkin ya dari kita kita hari ini. Tapi lagi-lagi yang bisa aku sumbangsikan adalah tidak perlu mulai berpikir di jalur ini, di jalur yang abstrak moneter, abstrak finance dan seterusnya, yang mana itu membuat kita harus membuat diversifikasi, nggak hanya di level real ekonomi, manufaktur, perjuangan hubungan industrial, tapi juga ada di level perjuangan kebijakan ini. Situ. Oke, tadi kamu sudah menjelaskan sedikit soal apa yang bisa dilakukan oleh gerakan sosial kelas pekerja di dalam konteks menguatnya ekonomi digital ini dan dampaknya secara internasional, secara global gitu ya. Ada hal lain nggak yang bisa dilakukan oleh gerakan sosial untuk merespon menguatnya secara politik ya, bukan hanya secara ekonomi gitu, eh, kalangan teknofeodalisme ini, Yos? Jangka panjang sih. Kalau Hmm. kalau jangka jangka pendek agak susah ya. Ya mungkin aku agak pesimis aja. Tapi kalau jangka panjang, dengan asumsi perang
perang tidak akan terjadi dalam 5 tahun, 10 tahun, itu mungkin masih ada harapan ya. Tapi dengan catatan kita bisa mengorganisir dengan baik gitu. Yang kita harus masuk nomor satu adalah konsumsi tetap itu dengan sistem hari ini gitu. Sebenarnya pertanyaannya adalah bagaimana konsumsi itu bisa nomor satu mengenyangkan orang dulu. Itu kita harus lihat. Kalau orang nggak kenyang, maka dia akan jatuh hampir pasti gampang dimainin oleh setan. Kalau ada Kalau yang bilang setan gini, Yos, kalau ada yang bilang bahwa yang bisa dilakukan misalnya melakukan regulasi gitu ya, kebijakan yang adil terhadap terhadap kalangan apa digital ekonomi ini atau membangun teknologi alternatif gitu ya, open source itu gimana menurutmu ide-ide seperti itu? open source ini eh apa yang kalau kita ngomong detailnya ya, apa yang dipakai oleh BlackRock dan Blackstone misalkan di Amerika itu Ethereum. Ethereum itu paling anarko. Jadi ngomong open source itu satu hal gitu. Tapi kenyataan bahwa para orang-orang sialnya kan yang open source ini kan kebanyakan anarko ya. Hampir sedikit yang Marxis gitu. Anarko itu kan artinya kebanyakan pokoknya anti, nggak mau. Sehingga dampaknya adalah pada saat mereka musuh bisa mengapropriasi ini, mereka tabahkan. Coba lihat tweets-tweetsnya si Talib Buterin, gitu kan. Kayak dia merasa berdosa, karena dia lari ke filsafat. Dia nulis filsafat ada 40 halaman gitu. Si larinya ke mereka cuma ke situ gitu loh. Nah, jadi open source menurutku perlu kita lakukan. Arahnya menurutku cuma satu, bikin internet baru. Cuman kan bikin internet baru ini kan panjang banget ya. Setahu cuma ada beberapa yang bikin kayak EXA, Economic Space Agency. Mereka memang kiri komunis mencoba untuk membuat internet baru. Tapi jauh lah itu. Kalau Kebijakan, hmm, regulasi, ya kalau aku sih realistis aja. hmm. Negara mana yang bisa kita pakai untuk bikin kebijakan regulasi yang benar gitu. Nggak ada. Jadi sehingga akhirnya kalaupun kita kasih rekomendasi jadi kan normatif gitu. Kenapa? Karena hampir semua hari ini akan mengikut pergeseran pergeseran ini dari finansialisasi ke organisasi dan ekonomi ASEAN lah cek cek ASEAN. ASEAN itu sedang tokenisasi semua dengan QR code kita itu. Indonesia punya QRIS, Malaysia punya Duit Now, Pay Now, Singapura, PromptPay di Thailand. Ini semua lagi leveraging ke blockchain untuk apa? Tokenisasi real world asset sama. Jadi apa namanya lagi-lagi kalau kita berharap untuk pemerintah bikin regulasi untuk menghadang ini, ya untuk academic paper mungkin bagus gitu, tapi nggak ada real world practical ininya. Jadi gimana ngerebut negara, tetap merebut negara itu menjadi penting supaya itu tadi supaya ide-ide normatif kita yang at least kalau ngikut saranku tadi bisa kita lakukan membantu internasionalisme pekerja Amerika Serikat dan punya perjuangan di level diplomasi moneter mengorganisir negara-negara lain di situ. Nah, kalau poinnya adalah merebut negara gitu, gimana kamu melihat perkembangan ada atau upaya-upaya untuk membangun serikat pekerja di kalangan pekerja digital gitu ya, atau di kalangan serikat pekerja secara umum lah di Indonesia misalnya. Apakah ide atau gagasan bahwa kita nggak cukup hanya berserikat, tapi kita juga harus maju lebih jauh lagi ke tahap berikutnya. Serikat ini harus punya gagasan untuk merebut negara gitu. Gimana kamu melihat itu? Yes. Um, Kalau aku menurutku ini ya, ini kan bicara strategi. Perbincangan strategis menurutku harus dilandaskan pada analisis modus produksi. Nah, pergeseran modus produksi yang aku sampaikan tadi itu harus jadi landasan bahwa bahwa meleburnya logika produksi dengan logika konsumsi. Sehingga bahkan sebenarnya Marx pun sudah pernah bilang bahwa yang paling besar menghasilkan nilai lebih itu bukan work process, tapi disposable time. Disposable time itu adalah waktu di mana orang tidak bekerja, nggak ngapa-ngapain. Nggak bekerja itu tidak reproduktif, tidak produktif bahkan. Nggak ngapa-ngapain, rebahan lah.
Karena pada saat lebaran mereka ngapain? Mereka harus membayar cicilan rumah. Mereka harus beli baju, mandi kan harus harus pakai alat-alat mandi kan, makan kan harus beli. Artinya dia konsumsi semuanya itu. Jadi pada saat bekerja dia konsumsi, tidak bekerja dia berkonsumsi juga. Karena jam-jam tidak bekerjanya lebih banyak disposable, maka konsumsinya jauh lebih besar. Jadi dari beberapa aspek ini kita bisa lihat bagaimana konsumsi itu memainkan peran penting di kapitalisme, penting tidak hanya normatif tapi dalam menyumbang surplus value terbesar, yang mana surplus value ini dikonvert sama kapitalis menjadi kekuatan politik misalkan. Nah, sehingga pertanyaan kemudian adalah, mungkin nggak, oke, serikat pekerja digital, teknologi, lalala, industri kreatif itu penting untuk menghajar, at least mengekang perusahaan dari perspektif manajemen hubungan industrial. Tapi itu tidak melemahkan sama sekali proses produksi surplus value. Kenapa? Karena ekstraksi terbesar bukan dari pekerja itu, bukan dari coders-coders itu, bukan dari developers-developers itu. Dari kita semua, konsumen. Sehingga mungkin nggak kita mulai berpikir membuat serikat, bukan serikat konsumen, tapi serikat konsumen sebagai pekerja. Jadi logikanya bukan bukan perlindungan konsumen, which is itu eh, working class hero tetap menurutku Lina Khan yang dari Amerika. Nggak, aku belum pernah lihat sosok sehebat Lina Khan dalam memperjuangkan konsumen. Tapi itu nggak cukup gitu. Gimana kita bisa membuat serikat pekerja yang mana ini konsumsi itu adalah kerja. Jadi harus eksplisit bahwa kita berkonsumsi, ini kita memproduksi nilai, harus diakui di undang-undang. Kalau kita masih pakai jalur undang-undang ya, harus diakui di undang-undang, harus diakui bahwa kita dikerjakan secara tidak tidak berbayar. Sehingga apa implikasinya bagi undang-undang hubungan industrial, undang-undang ketenaga kerjaan? Harus ada relasi kerja di dalam eh, ini perjuangan serikat pekerja konsumsi. Menurutku di sini bagaimana bisa milestone jangka menengahnya. Mungkin nggak mengubah undang-undang yang memasukkan logika hubungan industrial ke pengguna Instagram, pengguna TikTok. Mereka dibayarnya gimana kalau perusahaan nggak mau mampu bayar, which is bagus, bisa nggak diambil alih sama konsumen? Bisa nggak ini dibuat workers own? Atau bisa nggak dijual sahamnya yang dikelola sama koperasi atau apapun lah dari yang dikelola oleh konsumsi. Nah, jadi implikasinya sejauh itu kalau kita ngomong pergeseran konsumsi produksi ini ya, sehingga perlu imajinasi baru dalam berserikat. Itu kayak kayak idemu itu mengingatkan aku pada satu program politik di revolusi 1848 itu, the right to work gitu, ya, hak untuk Ya, ya, bekerja. Jadi pada saat itu ya mereka yang bekerja dapat dapat uang digaji gitu, dan mereka yang tidak bekerja pun ya itu dapat uang gitu walaupun lebih kecil. Nah, ya, kayaknya itu jadi make sense ya di di era ekonomi digital ya, ini, ya. ketika konsumen itu yang nggak bekerja, yang disposable time yang kamu bilang itu, sebenarnya dia juga memproduksi kan ya, dari yang kamu bilang tadi itu kan, dia sebenarnya memproduksi Dalam, walaupun posisinya adalah konsumen ya. Jadi dia eh, harus digaji gitu ya, dia dianggap atau diberikan semacam kategori ya, ini hak hak mereka sebagai pekerja sebenarnya, the right to work ya. gitu. Bisa nggak itu kayak gitu, Yos? Lebih right to work itu aku sepakat. Cuman yang lebih menurutku jauh lebih relevan karena kalau right to work artinya dia harus masuk ke sektor formal. Penekanannya di work, bukan di wage. Penekanan itu di wage sebenarnya. Dan ini lebih cocok, lebih dekat dengan ini mengulang apa yang diminta oleh feminis WFH, wage for housework. Kerja-kerja housework selama ini, selama waktu itu ya, ya sampai hari ini kayaknya nggak dianggap kerja produktif kan, karena tidak menghasilkan super value, at least bahasa kirinya. Yang mereka minta adalah harus diupah. Kenapa? Ah, akhirnya banyak orang melihatnya menjadi argumen moral seolah-olah perempuan-perempuan ini minta duit gitu kan. Sebenarnya poinnya kayak Federici, Fortunati, Maria Rosa Dalla Costa dan seterusnya, geng-geng ini yang menggerakkan di Amerika dan di Eropa, poin mereka bukan di
bukan di basis moral ya, tapi dia yang menunjukkan bahwa kerja-kerja housework ini itu menghasilkan surplus value. Walaupun kita bisa berdebat dan aku nggak bersepakat dengan mereka, mereka menyebutnya indirect, menghasilkan surplus value indirect karena kerja reproduktif kan. Nah, dengan analisis kita tadi, yang etis yang aku sampaikan tadi, hari ini surplus value itu diproduksi oleh kerja-kerja konsumsi yang seolah-olah reproduktif secara direct. Iso tidak lagi indirect. Jadi ini bahkan apa episode baru dari kerja-kerja yang tidak diakui, tapi bahkan lebih parah dari kerja housework tahun 70-an itu. Kenapa? Karena ini tidak lagi indirect, ini direct memproduksi surplus value dalam bentuk data, gitu kan. Nah, ini lagi-lagi ini gimana kita mengorganisir ini sembari kita juga masih punya PR mengorganisir teman-teman kita di sektor yang tradisional gitu. Nah, ini lagi-lagi ya mungkin Indo Progress atau sekarang gitu. Jangan jangan dikasih beban banyak ke Indo Progress. Oke, tapi kamu belum menjelaskan kenapa penting Gimana? serikat pekerja ini, ya, baik yang di sektor digital atau di sektor tradisional ini merebut negara itu. Apa pentingnya di era teknofeodalisme yang kemungkinan besar akan semakin dominan di masa-masa Hmm. datang gitu. Ya, sorry, aku skip yang soal ini. Jadi balik ke argumenku tadi tentang alibi. Segede-gedenya bubble, tetap butuh real ekonomi yang alibi. Nah, apalagi lagi-lagi kalau kita masuk ke makroekonomi, segede-gedenya bubble, dia harus ekonomi sirkulasi. Sirkulasi lagi-lagi apa yang membuatnya sirkulasi? Trade, perdagangan, which is konsumsi, di situ kan. Nah, merebut merebut negara dalam dalam artian ini itu artinya adalah bagaimana kita mensosialisasi means of production untuk real ekonomi ini. Itu. Untuk finance ya utopia lah, masih masih jangka panjang lah untuk kita merebut itu. Tapi bisa nggak kita merebut yang di level-level ini? Nah, gimana caranya kita merebut real ekonomi? Apalagi kalau selain serikat, jadi pentingnya teman-teman itu tetap menggerakkan serikat yang real sekalipun wow ini cuman kue ekonomi yang disumbangkan oleh sektor ini kecil. Enggak, ini penting basis untuk apa? Untuk memulai memproletarianisasi teman-teman yang sebenarnya lumpen walaupun dia punya pekerjaan tapi dia sebenarnya lumpen. Lumpen gak akan progresif, ya kan? Ya kita semua tahu lah, lumpen tidak akan pernah progresif, bahkan dia akan cenderung jatuh ke sayap kanan gitu kan. Sehingga mereka harus diproletarianisasi dalam artian dia harus masuk ke relasi yang mana dia punya upah. Pada saat dia punya upah, bisa nggak upah ini kita sterilisasi, kita sanitasi dari kapitalisme. Artinya apa? Upah ini memungkinkan dia untuk punya ruang dan waktu, pikiran lebih untuk berpikir yang progresif. Karena hanya ini yang bisa jadi basis kita untuk spillover ke pekerja konsumsi di situ. Aku walaupun aku bilang bahwa kita perlu mengorganisir pekerja konsumsi, tapi 100% aku pesimis untuk mengorganisir itu. Sehingga yang bisa dilakukan adalah perlu ada force ya menjadi Leninist banget ya vanguard vanguard yang mana ini harus jalan dulu tapi tujuannya bukan demi pekerja manufaktur, targetnya tetap menurutku pekerja konsumsi, tapi harus mulai digerakkan kan yang mana ini yang bisa menggerakkan ini atau belum ketemu jalur lain selain proletarianisasi sektor-sektor tradisional di situ. Ya, ini diskusi yang menarik lah ya antara kita berdua soal perkembangan ekonomi atau perkembangan kapitalisme terkini dan dampaknya secara politik, ya baik di level domestik Amerika maupun secara internasional dan di Indonesia gitu. Tapi sayangnya Ah, waktu sudah mencukupi. Terima kasih Yosi yang sudah memberikan eh, pemahaman yang sangat penting dan menarik buat kita semua dan pada kawan-kawan yang menonton acara ini, semoga perbincangan dengan Yosi ini bisa memberikan manfaat buat kita untuk kemajuan pembangunan gerakan sosial di Indonesia. Bye, salam Yos. ya thank you mas.